Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Penjual cilok di Merauke terluka setelah dipalak preman. Lengannya dibacok karena melawan. Aniaya penumpang kapal hingga tewas, 9 anak buah kapal Pelni diringkus polisi. Antisipasi aksi unjuk rasa di Papua, polisi terus memberikan imbauan kesejukan dan kedamaian. Seorang penjual cilok yang mangkal di depan RSUD Merauke mengalami luka serius setelah dibacok oleh orang tak dikenal. Adi yang setiap hari berjualan di depan RSUD Merauke saat dibacok baru saja tiba untuk berjualan. Tiba-tiba 3 orang pemuda mendekatinya dan meminta cilok. Namun Adi menolak memberi karena ia baru saja sampai di lokasi. Salah satu dari 3 pemuda tersebut mengeluarkan sebuah parang dan langsung mengarahkan ke tubuh korban. Meskipun Adi sempat menangkis serangan pertama, pelaku kembali mengayunkan parang kedua kalinya. Kali ini mengenai tangan kanan Adi dan menyebabkan luka serius. Berapa orang memang, Der? Ada 3 orang, cuma yang satu aja yang bawa parang. Parang itu ya, itu yang kampak. Tadinya minta uang dia? Dia minta kilo. Terus? Memang sudah dia suruh temannya minta. Kau kasih dia? Dia bilang minta maaf, saya baru sampai juga. Saya salahkan barang ini. Oh, kau tidak kasih? Saya tidak kasih, tapi temannya itu suruh temannya. Saya kasih langsung di jalan. Nah, temannya itu bilang, terima kasih. Sudah, pas hampir jam 1 itu, tiba-tiba datang. Tapi yang satu saya kenal, yang saya biasa kasih makan dia kue itu. Yang satu itu saya kenal. Satu yang kampak kamu? Dia tidak ke saya, dia di depan toko. Pertama dia kampak kamu punya apa? Tangan? Dia potong sini, saya tangki pakai tangan kiri. Itu yang luka itu? Double lagi, kedua kalinya leher, saya tangki pakai tangan kanan lagi. Adi kini tengah dirawat di RSUD Merauke untuk penanganan medis akibat luka bacok yang cukup parah. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini dan berusaha mencari para pelaku. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dugaan malapraktik terjadi di Merauke, Papua Selatan. Korbannya pasien bernama Gregorius, berusia 6 bulan, warga Kampung Urum. Orang tuanya membawa Gregorius ke Puskesmas Kuprik karena menderita diare dan muntah-muntah pada hari Jumat. Setelah mendapat perawatan, kondisi Gregorius membaik dan diperbolehkan pulang. Namun keesokan harinya kondisinya kembali memburuk dan keluarga membawa kembali ke Puskesmas. Kedua orang tuanya meminta anaknya dirawat di Rumah Sakit Bunda Harapan karena peralatannya lebih lengkap, namun pihak Puskesmas menolaknya. Akhirnya Gregorius meninggal dunia. Menurut Desi, peralatan medis milik Puskesmas Kuprik tidak sesuai standar. Itu ada sudah disuntik, dikasih suntik sebelah sini 1 kali, dikasih minum moralit lagi, suruh dikasih minum moralit. Habis itu disuntik lagi, terus susternya bilang kalau di sini kita tidak ada alat untuk periksa adik punya nadi. Karena ini adiknya gemuk, adiknya badannya besar jadi susah untuk kita dapat nadi. Kalau di rumah sakit besar itu ada, sudah saya bilang saya minta suster bagaimana kita antar ke rumah sakit besar. Karena kan di situ ada alat, suster bilang. Sudah, susternya keberatan, bilang kita sudah suntik-suntik adik ini, nanti kita di sana kita ditegur. Begitu ditegur dari dokter. Terus yang satu tadi bilang adiknya sudah masuk kakak, saya bilang belum, bayi baru. Terus kapan bawa ke rumah sakit Bunda itu? Itu sekitar jam 5 itu, jam 6 ya. Bawa ke sana? Ya. Berapa lama di rumah sakit Bunda? Tidak lama juga. Terus meninggal? Langsung meninggal. Jam 7 saya datang itu langsung. Adik itu jam... Sementara itu, Kepala Puskesmas Kuprik Sutarman membantah tuduhan malpraktik dan memastikan pihaknya sudah menjalankan prosedur. Sebenarnya ini permasalahannya kepada miskomunikasi saja ya antara keluarga dengan medis sampai terjadi kasus diare yang meninggal di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dari berbagai permasalahan ini
kami menyadari juga bahwa banyak mungkin kesalahpahaman kaitannya dengan tindakan. Kalau tindakan medis sendiri menurut Pak Kapus sudah cukup atau sesuai dengan prosedur? Ya, kalau menurut prosedur secara medis kami sudah melakukan sesuai prosedur, Pak. Ya, tapi ya itu tadi mungkin tanggapan daripada pihak keluarga mungkin ada beberapa hal yang mungkin secara medis mungkin tidak sesuai prosedur. Ini yang artinya tapi tidak menjadi suatu masalah, tapi masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Polsek Merauke Kota saat ini sedang berusaha memediasi kedua belah pihak. Sesuai dengan medis yang sudah lakukan, sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada penanganan yang diabaikan. Jadi kami sudah mengambil keterangan dari pihak medis dengan keluarga. Jadi penyelesaian masalah ini semua dengan kepala yang dingin, semua dengan hati yang tenang, dan semua pihak juga bisa menerima. Kami pun Polsek Merauke Kota sangat berterima kasih bahwa masalah ini kami dapat selesaikan secara kekeluargaan. Jika ditemukan kesalahan prosedur, polisi akan menindak pihak yang menyebabkan Gregorius meninggal dunia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi meringkus 9 anak buah kapal Tata Milau milik PT Pelni terkait kasus pembunuhan terhadap seorang penumpang bernama Abraham. 9 tersangka diduga mengeroyok korban di atas kapal hingga tewas pada 21 Agustus lalu. Kasus ini terungkap setelah hasil autopsi keluar terdapat sejumlah luka lebam di tubuh korban. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Nugraha mengatakan motif pelaku membunuh korban masih diperdalam penyidik. Namun saat kejadian, para tersangka berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Laporan yang masuk ke kami dan hal ini ke Polsek APL Pelabuhan yaitu temu mayat. Tetapi setelah kita lakukan olah TKP, ditemukan luka lebam yang sekiranya tidak wajar. Makanya kita lakukan visum dan ternyata benar ada beberapa luka lebam di bagian tubuh daripada korban. Setelah itu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut, kita mendalami lebih lanjut. Akhirnya kita mendapatkan fakta terbaru bahwa sebelumnya korban ini sempat dikeroyok di KM Tata Milau. Maka dari itu, atas kejadian itu juga kami dari Satreskrim Polres Merauke sudah menetapkan tersangka dan sudah menahan tersangka, yaitu sebanyak 9 orang. 9 ABK yang terlibat dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengumpulkan barang bukti dan mengetahui motif kasus ini. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Sarmi, Papua menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan calon mertua di Kabupaten Sarmi. Tersangka memperagakan 35 adegan mulai dari awal pertikaian hingga korban meninggal dunia. Demi keamanan, proses rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi kejadian, melainkan di halaman Mapolres Sarmi. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara serta memperjelas kronologi kejadian. Selain itu, rekonstruksi ini merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara tersangka menggunakan sebuah alat berupa satu bilah parang yang bergagang karet, ban dengan ukuran kurang lebih panjangnya 69 cm dan dengan mengayunkan alat tajam tersebut yang mengenai ketiga para korban sehingga mengakibatkan 2 korban mengalami luka berat dan 1 korban meninggal dunia dalam keadaan kehilangan tangan kanan putus. Adapun yang menjadi barang bukti yang pertama 1 buah parang bergagang karet ban dengan ukuran panjang kurang lebih 69 cm. Barang bukti kedua yaitu 1 buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih sama panjang 69 cm. Barang bukti ketiga yaitu 2 lembar potongan karpet plastik bergambar kotak-kotak berwarna biru.
Tersangka dijerat penganiayaan berat dengan ancaman hukuman berat, bahkan pidana mati. Kasus penganiayaan terjadi di Kampung Ebram, Distrik Sarmi pada 26 Mei 2025. Pelaku menghabisi calon mertuanya dengan senjata tajam karena kesal hubungannya tidak direstui orang tua. Selain itu, pelaku juga melukai suami korban dan anaknya. Setelah beraksi, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Presiden Prabowo kemarin bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik, ketua DPR, dan ketua MPR RI untuk membahas perkembangan situasi negara akhir-akhir ini. Presiden menegaskan DPR akan segera mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium atau menangguhkan sementara kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Presiden juga memastikan jika aspirasi disampaikan secara damai, maka akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan. Menyusul sejumlah aksi demonstrasi yang berujung anarkis di beberapa kota di luar Papua, Polda Papua mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun dilakukan dengan damai, tanpa tindakan anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Tanah Papua ini tanah damai. Mari kita sama-sama menjaga situasi kondusivitas yang telah terjaga selama ini, situasi yang aman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, kegiatan seperti biasa, tidak menimbulkan kekhawatiran dengan isu-isu yang berkembang, provokasi-provokasi yang ada di media sosial, dan kita tetap bijak dalam berinteraksi di media sosial dan senantiasa saring sebelum sharing terhadap segala apapun itu. Polda Papua memastikan siap mengawal setiap aksi unjuk rasa yang sesuai dengan aturan agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan dengan baik, tanpa mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Sementara itu, Polres Mimika menyiapkan 700 personel gabungan guna mengantisipasi aksi demonstrasi anarkis di sejumlah lokasi. Hingga saat ini, situasi kota Timika, Papua Tengah, masih dalam keadaan aman dan kondusif. Namun, Polres Mimika telah lebih dulu mengantisipasi adanya aksi demo di Timika dengan menyiapkan sejumlah personel. Jadi, apabila ada isu-isu atau info yang belum tentu benar, agar dikonfirmasi ke aparat keamanan, karena beberapa hari ini ada beberapa isu yang kemungkinan besar itu hoax, karena memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan terprovokasi terhadap isu-isu yang belum diketahui kebenarannya. Nah, untuk antisipasi apabila akan ada aksi unjuk rasa, kita Polres Mimika menyiapkan personil sejumlah 700 personil, kemudian gabungan dari TNI, Polri juga, kemudian dari Brimob untuk patroli dan mensiagakan di titik-titik tertentu yang tentunya rawan untuk melakukan aksi demo.
Kapolres juga mengimbau warga agar tidak cepat terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Pencurian kembali terjadi di Merauke. Kali ini salah satu kios pakaian di Pasar Mopah menjadi sasaran. Kawanan pencuri masuk melalui pintu belakang dan mengobrak-abrik isi kios. Pemilik kios Mutmainah mengaku menderita kerugian hingga 20 juta rupiah karena pencuri berhasil membawa kabur barang dagangannya, antara lain celana jeans, pakaian berbagai model, dan barang-barang lainnya. Belum ada yang tahu sih, saya kurang tahu juga, cuma saya ditelepon saja. Saya tidak sempat baca, enggak sempat angkat, cuma saya lihat WA bilang kalau setengah kios dibobol. Totalan kerugiannya berapa Ibu? Ada 20-an? Mungkin hampir ya Pak. Hampir 20 juta. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi dan pemilik kios. Terima laporan di SPKT Polres Merauke, kami langsung menyampaikan kepada tim Inavis untuk melakukan olah TKP, dan setelah dilakukan olah TKP memang benar tidak telah terjadi kasus 363 yang terjadi di Pasar Baru, dan sementara pihak kepolisian Polres Merauke dalam hal ini Satreskrim Polres Merauke telah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan terkait kasus 363 tersebut. Pedagang khawatir dengan kasus pencurian yang marak terjadi di Pasar Mopah. Mereka meminta aparat keamanan memberikan perhatian serius atas kasus ini agar tidak terulang lagi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pusat Advokasi Konstitusi Hak Asasi Manusia, Pakham Papua, melaporkan dugaan tindakan diskriminasi rasial terhadap Merince Kogoya, finalis Miss Indonesia 2025 yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan. Pusat Advokasi Konstitusi Hak Asasi Manusia melapor tindakan penggantian peserta yang dilakukan Panitia Miss Indonesia Jakarta pada bulan Juni ke Komnas HAM dan Menteri HAM. Direktur Pakham Papua Matius Murib mengatakan bahwa keputusan panitia untuk mendiskualifikasikan Merince Kogoya dinilai sebagai perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Murib menjelaskan, diskualifikasi itu didasarkan pada sebuah video yang diunggah Kogoya pada tahun 2023 saat ia terlihat mengibarkan bendera Israel. Yang pertama, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh Panitia Miss Indonesia terhadap Merince Kogoya. Kepolisian Daerah Papua, Polda Papua, melalui tim cyber Polda untuk melacak dan mengusut setiap ucapan berupa ujaran kebencian bernada sara yang dikirimkan melalui akun Merince Kogoya. Sementara itu, Merince Kogoya, mantan Miss Indonesia perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, kecewa dengan perlakuan Yayasan Miss Indonesia. Merince mendesak Yayasan Miss Indonesia memulihkan nama baiknya. Bahkan dirinya hingga saat ini masih terus mendapat kecaman di media sosial. Harapan saya untuk panitia penyelenggara ajang Miss Indonesia, harapannya saya menuntut untuk pemulihan nama baik. Kemudian yang lain-lain daripada itu banyak proses yang sudah saya lalui dan itu tidak bisa diganti dengan apapun, sama sekali tidak bisa. Hanya Tuhan yang akan membahas, dan saya memohon pengampunan kepada panitia Miss Indonesia tahun 2025. Kemudian untuk anak-anak Papua, hari ini kita bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Artinya kita dari Papua dipersiapkan langsung go internasional. Papua internasional, Papua internasional. Dan kalian adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kalian akan dipakai di luar negeri dan harus memiliki dasar yang baik dan benar. Keluarga Merince Kogoya juga menuntut Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh panitia. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Gangguan jaringan internet Telkomsel juga dirasakan di beberapa wilayah di Papua, termasuk Timika, Papua Tengah. Warga yang hendak mengakses internet terpaksa mencari alternatif jaringan lain. Namun dengan adanya jaringan internet merah putih, masyarakat bisa tetap mengakses layanan penting seperti WhatsApp dan telepon. Lokasi internet satelit berada di Polres, Kodim, dan kantor Telkom. Karena terbantu tuh, maksudnya istilahnya yang tadinya jaringan kita setengah mati, dengan adanya pelayanan seperti ini kan bagus. Jadi masyarakat bisa datang tapi dengan ketentuan, maksudnya sopan, pakaian yang rapi lah. Istilahnya ikut aturan juga yang ada di sini. Sejauh ini sangat membantu. Apalagi yang kerja perlu jaringan ya. Ini sangat membantu sekali. Apalagi bukanya 24 jam, jadi bisa sampai sore di sini. 2 kali sama kemarin baru ke sini ya. Memasuki awal bulan September, jaringan internet di Timika, Papua Tengah belum sepenuhnya normal. Saat ini jaringan sementara hanya dapat digunakan untuk mengakses pesan WhatsApp dan melakukan telepon melalui aplikasi WA. Warga Timika masih sangat bergantung pada jaringan internet merah putih gratis. Hingga saat ini kapal penyambung optik sedang berada di lokasi terputusnya kabel. Telkom menargetkan perbaikan selesai awal September. Igo Batmomolin dan Rianto Nae melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Teknisi PT Telkom saat ini tengah bekerja memperbaiki jaringan telekomunikasi yang terputus sejak beberapa pekan di Merauke, Papua Selatan. Kapal khusus yang membawa teknisi dan peralatan khusus telah tiba dan sejak 4 hari lalu tengah melakukan perbaikan jaringan di bawah laut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan, Nugroho Rianto, PT Telkom terus memantau perkembangan selama 24 jam, termasuk berkomunikasi dengan staf manajemen PT Telkom di Makassar. Proses penyambungan kabel di atas kapal fiber optik sudah dilaksanakan. Jadi sudah tersambung, sekarang tinggal kemarin powernya sudah tersambung, sekarang kabelnya juga sudah, ini proses penyambungannya, kapal sudah, dan diperkirakan bisa online lebih cepat daripada yang sudah dijadwalkan. Kalau setelah penyambungan tahapan selanjutnya apa lagi? Pengecekan power. Ya, jadi nanti setelah penyambungan nanti akan ditembak power dari arah Merauke. Kira-kira sudah tembus sampai di Sorong atau belum? Ada prediksi sampai kapan kan? Kalau prediksinya masih tetap sesuai jadwal 5 September. 5 September. Ya, tapi masih diusahakan bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi ya. Perbaikan jaringan telekomunikasi diperkirakan akan selesai pada tanggal 5 September 2025 dan kemungkinan bahkan bisa lebih cepat sehingga masyarakat bisa kembali menikmati jaringan internet. Sudah 2 kali masyarakat berunjuk rasa memprotes putusnya jaringan telekomunikasi. Masyarakat kesal karena kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Muhammad Ridwan dan Rianto Nae melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rubara bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.